Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan Ya kamu sudah Nabi mengklik tombol salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ini bersama Ustadz Muhammad Gusnil SPD IMPD CDT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Utlu ma Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, ayah, bunda, jemaah tarawih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah. Kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan malam ini untuk ubudiyah pada Allah, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Pada hakikatnya Bapak Ibu rahimakumullah, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki amal, memperbaiki solat, memperbanyak bekal sebelum ajal menjemput. Kenapa dibilang begitu Bapak Ibu ayah bunda? Sebahagian dari saudara-saudara awak, doa beliau sama doa awak pada malam kini ko, atau bahkan daripada 2 atau 3 bulan yang lalu, apa doa diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu doa awak dulu, dan doa sebahagian saudara awak yang lain. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, berdiri undang untuk saudara awak tersebut. Muju anda dapat diraih malang, dak dapat ditolak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada malam dan ketiga Ramadan, salah seorang saudara awak tu meninggal dunia. Malam keempat sampai malam kini tidak bisa beliau untuk mendirikan malam Ramadan seperti awak kini. Untuk itu kita bersyukur Bapak diberi kesempatan untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal sebelum ajal menjelang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan amanah dari pengurus, tausiah kita pada malam kini adalah berkenaan dengan pondasi Islam, iaitunya tentang solat, di bawah judul manfaat melaksanakan ibadah solat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berbicara tentang solat bisa dibagi menurut tujuan yang ingin awak ketahui. Kalau ingin menuju ba'a cara salat yang betul, itu rumpunnya rumpun fikih Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kita ingin ba'a potensi salat, ba'a fungsi salat dalam keruhanian, itu fikih dalam segi akidah namanya. Kalau awak kini dipercayakan, diamanahkan untuk membahas bagaimana manfaat salat dalam kehidupan awak, iaitunya berhubungan dengan rumpun muamalah. Bagaimana manfaatnya awak salat kau dengan muamalah hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak Bapak Ibu ayah bunda rahimakumullah, tapi malam itu insyaAllah cukup 5 saja Bapak. Karena solat awak ada 5 yang wajib, insyaAllah minimal 5 kita bawa pulang biko. Kita ingat-ingat apakah lah tercapai yang 5 itu dalam kehidupan awak. Apakah ada bekas yang 5 itu setelah sekian tahun, sekian puluh tahun awak mengerjakan solat. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, manfaat solat adalah ayat yang telah Ustaz baca tadi. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45. Solat dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sama tahu manusia dilahirkan, tiap-tiap awak dilahirkan dalam keadaan suci waktu ketik dahulu. Setetek dosa, setitik tinta hitam, itu yang akan merubah pribadi awak di masa depan ketika kita dewasa. Bapak Ibu rahimakumullah, kita diajarkan kelompok dosa disebut dengan fujur. Fujur atau dosako muaranya 2 saja Bapak. 2 saja muara dosako, iaitunya disebut dengan fahsya, yang kedua mungkar. Apa yang disebut dengan fahsya? Dosa yang berbentuk fahsya wal munkar itu kan. Kalau fahsya iaitunya
ketika kita melakukan dosa yang bersifat dengan hawa dan nafsu saja, atau dorongan manusia, dorongan syaitan untuk hawa nafsu kita sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, iko seperti awak berkata buruk itu langsung saja berkata buruklah pribadi awak karena dosa yang telah dikerjakan, berperilaku buruk, berkata buruk, iaitunya penglihatan, perbuatan atau pendengaran suka dengan yang buruk, itu fahsya namanya. Kemudian yang kedua, dosa yang berbentuk mungkar, iaitunya apabila kita kerjakan, kita ada hati dari dalam yang menjadi bentengnya dulu Bapak Ibu sekalian. Apa itu contohnya? Kalau contoh ketik Bapak, contoh kalau anak SD, anak ustaz ketika pulang pesantren Ramadan atau SMP pulang pesantren Ramadan, nampak di halaman sendal awak anda ada. Kemudian apa kecik kawan, pakai sajalah sendal yang ada tu baru mah. Kemudian apa kata hati awak yang alah solat, kata hati pasti itu ndak sendal awak. Kemudian apabila kita melakukan jua, maka ada rasa hati yang tak lama Bapak Ibu rahimakumullah, itu namanya mungkar. Kemudian lebih besarnya ketika kita korupsi, sogok, menyogok, mencuri barang orang lain, itu ada sebenarnya kata hati yang melarang dari dalam. Kalau awak lakukan juga, itu akan merasakan tidak nyaman dalam hati seseorang. Bapak Ibu rahimakumullah, solat yang awak lakukan dengan betul, dengan benar, itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar tersebut. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya melaksanakan salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bapak Ibu, ayah bunda jamaah tarawih rahimakumullah. Dan kedua, manfaat salat kalau bisa kita merasakan adalah salat dapat membuat ketenangan. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya dalam surat ke-13 ayat 28, sesungguhnya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya atau ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Bapak Ibu rahimakumullah, terus pertanyaannya, ba'a pula dengan solat, ba'a hubungannya dengan zikir. Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya zikir kok banyak macamnya Bapak. Membaca subhanallah zikir, membaca alhamdulillah zikir, baca Allahu Akbar zikir. Dan solat pun kata Rasulullah, itu adalah kumpulan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dalam solat ada wak mengucap zikir subhanallah. Dalam solat ada kita berdoa, iaitu zikir, berdoa kita dalam ibadah solat. Dan dalam solat pun ada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berubudiyah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengingat Allah dalam solat, itu lebih akan berkesan berkali lipat dibanding dengan zikir yang kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, apakah hati telah menjadi tenang ketika solat atau masih biasa-biasa saja? Mudah-mudahan bisa dilanjutkan kajian itu Bapak, yaitunya kalau ada rencana dari pengurus masjid bagaimana solat yang khusyuk, bagaimana mengetahui apa itu makna solat, kajian lanjutannya untuk kajian solat itu. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, yang ketiga, ibadah solat adalah mempercepat terkabulnya doa. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pandang jauh kita layangkan, pandang dekat kita tukiakan. Di zaman Nabi Allah, yaitunya Zakaria, beliau sampai tua hendak punya anak.
Kalau istilah medisnya banyak macam-macamnya Bapak. Apabila lah tua, rambut lah bauban, telah sepuh, tidak bisa punya anak. Kalau Nabi Zakaria beliau dalam solat meminta curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ menunjukkan salah satu untuk tercapainya doa, wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan solat. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga itu yang keempat dan kelima wak gabung Bapak, yaitunya solat mengantar kepada kesuksesan, kebahagiaan yang kelima. Yang dua ko digabung dengan satu kata saja Bapak, yaitunya al-falah, atau dalam azan disebut hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, tambahan untuk kajian itu adalah apakah awak telah menang di dunia dan menang pula di akhirat kira-kira Bapak Ibu. Bapak Ibu cie saja awak ambil contoh. Kalau menang di akhirat mungkin adalah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya at-tahuru syatrul iman wa dafi'an man wa subhanallahi tamla'ul mizan. Dalam zikir, dalam solat wak menyebut subhanallah, kata Nabi membaca subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi satu timbangan. Subhanallah walhamdulillah, dalam solat awak membaca subhanallah ada, baca alhamdulillah ada. Apabila engkau baca subhanallah walhamdulillah tamla'ani, kata Rasulullah, dua timbangan. Bertanya wak Bapak Ibu, dua timbangan ku apa? Rasulullah bilang au tamla'u ma bainas samawati wal ard, atau sama barik pahalanya dengan langit dan bumi. Iku wak dapatkan untuk hayya 'alal falah, menang atau bahagia di akhirat esok awak dapatkan. Kemudian bagaimana solat mengantarkan seseorang menang di dunia, sehat di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak ustaz mungkin yang ada mamanya atau dokter atau bidan atau yang ilmu kesehatan, coba tanya mama atau papa, bara jumlah ruas tulang awak di badan awak ko mama. Bapak Ibu, ruas tulang kalau di SD, Baraja atau di SMP, yang namanya ruas adalah yang menghubungkan antara dua tulang atau yang bisa dibengkok-bengkokan Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah 14 abad yang lalu belum ada ilmu kesehatan, belum ada ilmu kedokteran dalam melihat penyakit, dalam melihat rongga dalam tubuh manusia. Beliau mengatakan kullu bani adama, setiap Bani Adam diciptakan dari 360 ruas tulang. Jadi masing-masing ke awak ko Bapak punya 360 ruas tulang, dan hendaklah engkau bersedekah tiap hari untuk ruas-ruas tulang tersebut. Bapak Ibu, untuk kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan di dunia, salah satunya kemenangan dari segi kesehatan. Ba awak sehat, yaitunya sehat tulang awak, kuat tulang. Ba terus sehat tulang, salah satunya selain sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya tentu 4 sehat 5 sempurna. Secara rohani untuk mencapai kekuatan tulang, yaitunya bersedekah untuk 360 ruas tulang. Jadi Bapak bertanya sahabat, ya Rasulullah, kami tidak punya uang untuk bersedekah 360 ruas tu. Kami untuk makan seharilah syukur. Apa jawab Rasulullah? Itu bisa diganti dengan solat duha 2 rakaat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ada kawan bertanya atau seorang anak bertanya kepada mamanya, kalau mamanya taruh bilang sakit-sakit tulang wah, badanlah rangkik-rangkik,
atau melemah tulang sebelum waktunya. Kalau bapak ibu ayah bunda umur 50 60 menurun tulang tu wajar. Tapi kalau di bawah 40 tulang telah melemah sebelum waktunya, tanda tanya yang bisa dicurigai bapak, waktanya lah bara hari indak solat duha, lah bara hari indak solat duha, ataulah berapa pekan atau berapa bulan ataulah bertahun-tahun lupa solat duha, artinya lupa bersedekah untuk 360 ruas tulang, makanya badan awak melemah sebelum waktunya. Jadi bapak ibu belum terlambat supaya awak bahagia dari segi kesihatan. Salah satunya mudah-mudahan dari besok kita semangat untuk solat duha minimal 2 rakaat. Mudah-mudahan bapak ibu rahimakumullah bisalah kita memetik atau menerima memiliki pengalaman dengan solat itu, yaitu 5 tadi bapak, bisalah kita terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kita bisa hati menjadi tenang. Yang ketiga, kita bisa terkabul doa. Yang keempat dan kelima adalah kita menjadi sukses di dunia, sukses di akhirat. Sukses di dunia contohnya sukses dalam kesehatan dengan solat duha, sukses untuk di akhirat berzikir dalam solat dan di luar solat. Selamat mengamalkan bapak ibu rahimakumullah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.